6 fakta terkini perang Rusia versus Ukraina, respon PBB dan minyak. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-6. Hingga saat ini Rusia masih terus melakukan serangan darat dan udara yang membuat Ukraina memberikan serangan balasan. Berikut perkembangan peperangan ini per hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Sebagaimana dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama, lokasi pertempuran terbaru. Kedua pasukan terus melancarkan baku tembak di beberapa wilayah, salah satunya adalah ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam laporan terbaru CNN Internasional, sebuah monumen Holocaust dan klinik kesehatan di ibu kota itu diserang roket pada hari Selasa malam waktu setempat. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah militer Rusia memperingatkan serangan presisi tinggi. Moskow meminta warga sipil di dekatnya untuk melarikan diri. Selain di Kiev, pertempuran dahsyat lainnya terjadi di Kharkiv. Pasukan Rusia dilaporkan melakukan aksi pengoboman untuk memuluskan aksinya memasuki kota itu. Dengan menguasai Kharkiv, AFP melaporkan bahwa Rusia dapat dengan mudah semakin masuk ke wilayah selatan negara itu. Yang terbaru, tentara terjun payung juga dikabarkan sudah mendarat di wilayah itu. Pasukan lintas udara Rusia mendarat di kedua kota Ukraina memicu pertempuran langsung dan berkelanjutan, kata militer Ukraina. Yang kedua, respon terbaru AS, UE, dan PBB. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator dalam pidato kenegaraan tahunannya di Kongres AS. Selasa malam waktu setempat, ia mengatakan Rusia menghadapi isolasi ekonomi dan diplomatik yang melemahkan. Dari Eropa, Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi baru, yakni melarang media pemerintah Rusia dan Sputnik menyiarkan di blog benua biru tersebut. Di forum internasional, PBB mengatakan akan mengadakan dengar pendapat publik pada 7 dan 8 Maret atas tuduhan genosida Ukraina oleh Rusia pasca serangan ini. Selain itu, dari sektor swasta, serangkaian perusahaan barat mengumumkan bahwa mereka mengurangi skala bisnis dengan Rusia. Ini termasuk 3 perusahaan pelayanan dan perusahaan energi terbesar di dunia seperti Eni, ExxonMobil, dan Boeing. Yang ketiga, Rusia balas sanksi dan siagakan nuklir. Rusia sendiri telah membalas hukuman barat dengan melarang wilayah udaranya untuk dilintasi negara-negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi. Selain itu, pemerintah Rusia juga menempatkan senjata nuklir mereka dalam posisi waspada. Untuk langkah lainnya, negeri itu mulai memblokir saluran TV independen dan stasiun radio yang dianggap memberikan siaran secara liberal. Ini untuk memperketat informasi terkait berita perang. Yang keempat, harga minyak. Harga minyak melonjak melewati US $110 per barel pada Rabu. Sementara itu, perusahaan Nord Stream 2 yang berbasis di Swiss bangkrut setelah Jerman menghentikan pipa gas menyusul serangan Moskow. Anak perusahaan Eropa dari Sberbank Rusia juga bersiap untuk memasuki keberangkrutan. Yang kelima, jumlah korban tewas dan mengungsi. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mengatakan lebih dari 677.000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak serangan yang dilancarkan Moskow. Sementara itu, laporan Badan PBB lainnya menyebutkan setidaknya ada 136 orang, termasuk 13 anak-anak, tewas di Ukraina sejak serangan dimulai. Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan angka yang lebih tinggi pada hari Minggu, mengatakan 352 warga sipil tewas dan 1.684 terluka sejak invasi Rusia. Yang keenam, update dialog damai Rusia-Ukraina. Pejabat dari kedua negara bertemu pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa putaran kedua pembicaraan akan terjadi Rabu ini. Dalam informasi terbaru, outlet media Ukraina, Glazcom, mengatakan bahwa kedua pihak memiliki keinginan yang masih didiskusikan dengan serius. Rusia menuntut Ukraina berkomitmen untuk menandatangani status netralitasnya di tingkat parlemen dan menyelenggarakan referendum mengenai masalah ini, ujar seorang delegasi Ukraina kepada media itu. Selain itu, pihak Rusia menuntut Ukraina mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk di perbatasan administratif wilayah yang bersangkutan dan membatalkan tuntutannya agar Crimea dikembalikan kembali ke Ukraina. Ukraina di sisi lain menuntut gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dari wilayahnya. Entah sampai kapan perang Rusia versus Ukraina ini akan selesai, kita ikuti saja perkembangannya dan berharap dunia akan kembali damai tanpa konflik sedikit pun. Saya Jaka Prastia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.